Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Furi Elvira. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Bandung melambung tinggi. Kenaikan harga mencapai 110% dari harga sebelumnya. Pedagang tengah merapikan cabai rawit dagangannya di Pasar Kosambi, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Harga cabai rawit domba di pasaran mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan, yaitu mencapai 110% dari harga semula Rp40.000 per kilogram, naik menjadi Rp65.000 per kilogram, dan saat ini mencapai Rp90.000 per kilogram. Para pedagang di Pasar Kosambi memprediksi kenaikan harga cabai rawit masih akan terus terjadi hingga sepekan ke depan. Salah seorang pedagang cabai rawit, Iis, mengatakan kenaikan cabai rawit diakibatkan faktor cuaca yang tidak menentu, sehingga mengakibatkan para petani cabai rawit gagal panen dan menyebabkan peredaran cabai rawit mengalami kelangkaan. Sebelumnya dari 60, 80, sekarang 90, dari 80 ke 90 kali cuma berapa hari gitu, 2-3 hari langsung naik. Ada kemungkinan masih naik lagi gitu, sampai 100 lah, 120. Cuman dari mereka beli kuantitasnya menurun dari sekilo misalkan jadi dikurangi sedikit dari jadi 1 kilo gitu. Akibat dari kenaikan harga yang signifikan, para pedagang cabai rawit di Pasar Kosambi mengalami penurunan omset akibat dari masyarakat yang mengurangi konsumsi cabai rawit. Para pedagang yang biasanya mampu menjual cabai rawit 10 kg per harinya, semenjak kenaikan harga saat ini hanya mampu menjual maksimal 4 kg per hari. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Seorang lansia di Karawang, Jawa Barat menderita sakit dan lemas tak berdaya di tempat tidur. Hidup hanya sebatang kara, lansia ini ternyata hanya makan dari belas kasihan kerabat dan tetangganya. Seperti inilah kondisi Endeh, warga Dusun Jatimulya 1, RW 02, RT 02, Kelurahan Mekarjati, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Lansia berusia 56 tahun ini hanya bisa terbaring di bawah lantai dengan alas tikar seadanya. Sejak 3 bulan terakhir, ia mengalami sakit parah dan tak bisa berjalan. Untuk makan dan minum, hanya mengandalkan belas kasihan dari kerabat dan tetangganya. Di rumahnya, Endeh hanya hidup sebatang kara. Suami dan anaknya sudah lama meninggal dunia. Beruntung ada tetangganya yang baik hati untuk membantu kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci dan mandi. Enggak, punya anak 1, ditinggal suaminya meninggal lagi. Berdua sih sama ibu samperannya. Ibu tiri, enggak ditinggal nggak ada, pindah. Baru ya 3 bulanan ada. Makan saudaranya yang ngasih. Meski begitu, Endeh tetap harus bertahan hidup di tengah keterbatasan dan sakit-sakitan. Mirisnya kondisi ini seakan tidak terlihat oleh pemerintah daerah setempat. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Dinas Pendidikan Kota Bandung klaim masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru 2024-2025 berjalan lancar tanpa hambatan. Inilah suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN 158 Babakan Sari, Babakan Surabaya di Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Suasana meriah dan menyenangkan begitu terasa yang terlihat dari raut wajah para peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Selama 2 pekan, MPLS disajikan dengan beragam kegiatan, mulai dari pengenalan area atau lingkungan sekolah, ekstrakurikuler sekolah, hingga kampanye stop bullying, dan juga pembiasaan untuk menjaga lingkungan sekolah. Pada penutupan MPLS, pemandangan tak biasa pun diberikan kepada para siswa, yaitu cosplay karakter kartun yang banyak digemari oleh anak-anak. Dengan antusias, para peserta didik mengikuti rangkaian MPLS dengan semangat. Ketua Pelaksana Kepanitiaan MPLS SDN Babakan Sari, Babakan Surabaya, Yoga mengatakan, ada hal berbeda dengan MPLS dari tahun sebelumnya, yaitu selama 9 hari mereka mendapatkan wawasan tentang sekolah ramah anak dan juga sosialisasi anti-bullying. Tujuan dari MPLS ini adalah tiada lain, yang pertama memperkenalkan sekolah kepada peserta didik
transisi PAUD dari PAUD ke SD, sehingga memerlukan pengenalan yang lebih dalam, sehingga kami membuat program di setiap harinya selama 9 hari ini memperkenalkan visi misi sekolah, program-program sekolah, sehingga pada akhirnya nanti siswa-siswa peserta didik baru itu mendapatkan wawasan tentang sekolah. Pada kesempatan yang sama, salah satu guru kelas 1 Neni Sopiani mengaku MPLS berjalan dengan lancar. Apalagi anak-anak mengakui sangat senang karena mereka langsung dilibatkan dalam pengenalan lingkungan sekolah. Harapannya ke depannya mudah-mudahan ada kolaborasi dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua agar pembelajaran di sekolah khususnya di dalam kelas bisa terlaksana dengan baik. Sementara Kepala Sekolah SDN 158 Babakan Sari, Babakan Surabaya, Solehah menuturkan pelaksanaan MPLS berjalan lancar. Terlebih dengan adanya kerjasama dengan semua pihak, bahkan pihaknya pun menghadirkan diskusi parenting bagi orang tua siswa. Salah satunya kami untuk tahun ini, di tahun yang kemarin, ada program parenting. Sehingga kami bekerjasama dengan pihak cendekia kemarin itu memberikan pembekalan pada masa transisi PAUD ini kepada orang tua, ingin memberikan edukasi pada orang tua bahwa walaupun tua sudah akan siswanya kepada kami pihak sekolah, tapi tanggung jawab orang tua masih melekat pada anak itu. Karena apa? Sering menjadi seperti apa ya, menyerahkan sepenuhnya gitu orang tua itu kepada sekolah, padahal kita harus bersama-sama gitu. Bukan peneliti. Iya. Jadi itu tidak hanya ada di sekolah, tapi di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tak hanya di SDN Babakan Sari, Babakan Surabaya, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Surya Santana, mengklaim pelaksanaan MPLS di Kota Bandung berjalan lancar. Alhamdulillah tidak cemburuk dan malah dikenalkan tentang eskul di masing-masing sekolah. Misalkan sekolah itu ada eskul drum band, nah itu dikenalkan inilah eskul di sekolah ada drum band, ada yang karate, eskulnya diperlihatkan mereka, sehingga mereka mempersiapkan eskul, tinggal pilih mau ikut drum band, ikut angklung misalkan, ikut karate, itu sesuaikan dengan potensi masing-masing siswa, mereka sudah semangat. Seperti diketahui, MPLS di Kota Bandung telah dilaksanakan di seluruh sekolah mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Diharapkan MPLS dapat menjadi langkah untuk para generasi muda bisa menggapai Indonesia Emas pada 2045 mendatang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Berita Inspira melaporkan. Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, para pedagang bendera musiman mulai menghiasi setiap sudut jalanan Kota Bandung. Tampak para pedagang bendera musiman mulai ramai menghiasi sudut-sudut trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Mereka hadir menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Para pedagang di Jalan Ahmad Yani ini biasanya menjual berbagai aksesoris, namun mereka beralih haluan menjadi penjual bendera. Momen itu dimanfaatkan untuk meraup untung dengan menjual bendera merah putih serta atribut HUT kemerdekaan lainnya. Dani, salah seorang pedagang di Jalan Ahmad Yani mengatakan, penjualan bendera di tanggal 25 Juli atau hari ini masih belum terlalu ramai pembeli. Meskipun demikian, sudah mulai terlihat adanya kenaikan. Menurutnya, biasanya peningkatan pembeli yang signifikan baru mulai terasa di tanggal 1 Agustus sampai sehari menjelang 17 Agustus. Ia menjelaskan pada tahun lalu memasuki bulan Agustus dirinya mampu menjual bendera hingga ratusan bendera per harinya. Dia berharap pada tahun ini pun lonjakan pembeli akan sama seperti tahun sebelumnya, bahkan bisa lebih tinggi. Dani menjual bendera dengan harga terendah Rp15.000 untuk ukuran 90 meter dan harga tertinggi Rp50.000 untuk ukuran bendera 1,80 meter. Tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 12 ya ramai puncaknya gitu. Iya, alhamdulillah. Ukurannya yang 1,20 ya 30, 25 gitu lah. Yang paling murah ukuran 90 itu 15.000. Para pedagang bendera di Jalan Ahmad Yani mendapatkan bahan baku bendera merah putih dari sentra bendera di wilayah Leles, Garut. Wilayah Leles Kota Garut telah belasan tahun menjadi sentra bendera dan menjadi pemasok terbesar bahan bendera merah putih di Indonesia. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. PLN gelar touring kendaraan listrik jelang HUT RI ke-79. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di program Berita Inspira.